Halo Tribunal, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 20 Juni 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Pratesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Ditetapkan sebagai tersangka, jaksa sebut Petrus Fathlolon ikut rugikan negara sebesar 1 miliar lebih. Kejaksaan Negeri Tanimbar menyebut Petrus Fathlolon membuat kerugian keuangan negara sebesar 1.092.917.664 rupiah. Nilai tersebut berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh tim auditor Kejaksaan Tinggi Maluku. Hal tersebut disampaikan Kajari Tanimbar Dadi Wahyudi saat konferensi pers di Aula Kejaksaan setempat dengan didampingi Kasipitsus Tendo Sitania dan sejumlah anggota Kejaksaan pada Rabu 19 Juni 2024. Tersangka Petrus Fathlolon juga diminta pertanggungjawaban sebesar Rp314.598.000. Diberitakan sebelumnya mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Tanimbar pada Rabu 19 Juni. Penetapan ini dilakukan pada kasus dugaan korupsi penyalahgunaan keuangan negara dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020. Sebelumnya, Kejaksaan juga telah menetapkan 2 orang tersangka yakni Ruben Morel Kosu dan Petrus Masela yang saat ini sementara menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon. Untuk kerugian yang harus dipertanggungjawabkan oleh tersangka PR sebagaimana dalam fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu senilai Rp304.598.000. Penetapan tersangka yang bersangkutan adalah sebagai kelanjutan dari tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap perkara ini berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar nomor PIN 01-Ki-1.13-FD. Dianggap fitnah, kuasa hukum Bodewin Watimena tuntut Kamarudin Simanjuntak segera minta maaf. Mantan penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena melalui kuasa hukumnya Roni Sapulete menuntut klarifikasi dan permintaan maaf dari pengacara Kamarudin Simanjuntak yang dinilai telah menebar fitnah terhadap Bodewin. Dijelaskan undang-undang menjamin pengusulan program maupun kegiatan lainnya dengan anggaran belanja penyediaan seragam atau pakaian dinas dan atribut kelengkapan dari kepala daerah. Anggaran pakaian dinas milik Bodewin saat menjabat sebagai penjabat Wali Kota Ambon pun sudah melalui mekanisme yang benar. Mekanismenya yaitu tahapan pembahasan bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD sebelum ditetapkan menjadi anggaran untuk pengadaan pakaian dinas dimaksud. Akibat dari pernyataan Simanjuntak, selanjutnya Watimena selaku klien merasa nama baiknya telah dicemarkan. Untuk itu pihaknya memberikan teguran dan atau somasi kepada Kamarudin Simanjuntak dan meminta agar yang bersangkutan harus mengklarifikasi apa yang telah disampaikan. Kuasa hukum memberikan waktu selama 3 hari untuk klarifikasi dan sekaligus permintaan maaf oleh Kamarudin Simanjuntak. Jika tidak, maka akan ada langkah hukum selanjutnya. Sementara itu, Ketua Advokasi Walima Maluku Edward Dias juga menegaskan bahwa Simanjuntak dalam penyampaian pernyataan tersebut tidak memiliki cukup bukti. Menurutnya, apa yang disampaikan Simanjuntak itu hanya sekedar isu yang dimainkan terkait dengan momen-momen politik yang sekarang sudah masuk pada fase pendaftaran calon wali kota. Kami dari advokasi sudah melalui mekanisme yang benar. Apa mekanismenya? Yaitu adalah tahapan pembahasan bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Kemudian sebelum ditetapkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Uang 400 juta yang disampaikan oleh rekan Kamarudin Simanjuntak itu bukan membeli hanya satu kemeja, ya. Apa yang disampaikan oleh rekan bahwa itu untuk satu kemeja, itu adalah berita bohong, ya. Itu fitnah. Dan klien kami sangat tercemar nama baiknya dengan pernyataan itu. Untuk itu, kami lewat pernyataan ini, lewat kesempatan ini,
kami memberikan teguran dan atau somasi kepada rekan Kamarudin Simanjuntak, harus klarifikasi dan meminta maaf terhadap klien kami apa yang disampaikan atau dinyatakan di lewat media sosial dan juga media online. Itu yang perlu kami sampaikan. Ini adalah bagian daripada somasi secara terbuka untuk rekan kami Kamarudin Simanjuntak. Persoalan dengan pernyataan-pernyataan itu, maka nama baik, ya, kerugian, mentalitas, tujuan daripada klien kami merasa terpukul dengan pemberitaan disampaikan oleh rekan Kamarudin Simanjuntak. Mungkin ada apabila dalam waktu 3 hari, ya, jika tidak ada klarifikasi dan juga anggota Ambon. Sepekan tadi angkut, pedagang resah sampah menumpuk di gedung baru Pasar Mardika. Tumpukan sampah menggunung di area belakang gedung baru Pasar Mardika, Kecamatan Silmal, Kota Ambon. Pada Rabu 19 Juni 2024, pantauan tribunambon.com sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Timur. Di lokasi terlihat banyak sampah menumpuk di bagian belakang gedung Pasar Mardika, tepatnya di samping pintu darurat. Tumpukan sampah pun mengeluarkan bau busuk hingga mengganggu para pedagang. Tak hanya para pedagang, warga yang lalu lalang juga menutup hidung lantaran tak kuat menahan aroma busuk. Selain itu, banyak lalat berterbangan di sekitar lokasi. Salah seorang pedagang Maga mengaku tumpukan sampah sudah berhari-hari tidak diangkat. Menurutnya, sampah-sampah yang sudah membusuk menjadi sumber penyakit bagi pedagang. Selanjutnya, tiap hari volume sampah selalu bertambah. Namun, tidak pernah ada petugas yang mengangkut sampah untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. Dijelaskan, sampah dari gedung Pasar Mardika dikelola pemerintah Provinsi Maluku, sementara sampah yang berada di luar selalu dibersihkan oleh petugas dari pemerintah Kota Ambon. Lebih 1 minggu. Dari 1 minggu ini sampah dari mana, Bapak? Dari dalam gedung. 1 minggu ini tidak dibersihkannya? Iya, ini kan sampah ini kan angka dari dalam dipindahkan di tempat pembuangan sampah. Ganggu lah, ada yang buat sampah yang ada. Kalau kan lalat juga ini ada berkeliaran, lalat-lalat. Beralih ke berita selanjutnya, Tribunas Imigrasi Ambon membentuk desa binaan untuk mencegah perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon membentuk desa binaan imigrasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan tindak pidana penyelundupan manusia atau TPPM. Pembentukan tersebut berlangsung di kantor Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah pada Kamis 20 Juni 2024. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, Hendro Tri Prasetyo, menjelaskan pembentukan desa binaan imigrasi ini adalah sebagai langkah dalam rangka mencegah tindak pidana perdagangan orang. Desa binaan imigrasi ini, kata dia, menjadi program kolaborasi antara kantor imigrasi dengan perangkat desa untuk memperluas jangkauan akses informasi keimigrasian, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan jangkauan ke kantor imigrasi. Tujuannya agar tidak ada warga yang menjadi korban perdagangan orang atau pekerja imigran Indonesia non-prosedural. Sementara itu, alasan mereka memilih Desa Tulehu sebagai desa binaan karena daerah tersebut telah banyak dalam pembuatan paspor. Neni Seipala sebagai Camat Salahutu mengapresiasi kegiatan yang berlangsung pada wilayahnya. Hal ini dikarenakan wilayahnya yang tinggi dalam pembuatan paspor. Lanjutnya, sampai dengan saat ini belum ada hambatan yang dialami masyarakat. Tujuan dari kegiatan hari ini
Tujuan kegiatan hari ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kejahatan tindak pidana perdagangan orang kepada masyarakat di Kota Ambon. Apa langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Kanwil untuk mengantisipasi perdagangan anak perdagangan orang? Ya, kita berharap tindak pidana perdagangan orang ini tidak akan sampai di Kota Ambon karena tindak perdagangan orang ini sangat-sangat merugikan sekali bagi masyarakat dan bagi pelaku kegiatan international crime. Kemudian apa sih sampai bisa memilih ini sebagai desa binaan? Ya, salah satunya di sini pemohon paspor agak lumayan banyak, ya, karena saya dapat informasi dari pinjaman tadi bahwa kegiatan masyarakat dari desa ini lumayan banyak untuk berkegiatan di luar negeri. Serta jaring informasi kepada masyarakat, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Dan terhormat DPRD Buruh terima ranperda pertanggungjawaban APBD 2023 dari penjabat Bupati. Dewan Perwakilan Daerah DPRD Kabupaten Buruh menerima rancangan peraturan daerah atau ranperda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2023. Penyerahan oleh penjabat Bupati Buruh Syarif Hidayat diterima langsung Ketua DPRD M. Rum Soplestuni saat rapat paripurna di ruang rapat paripurna DPRD Buruh pada Rabu 19 Juni 2024. Dalam kesempatan tersebut, penjabat Bupati Buruh Syarif Hidayat mengatakan di tahun 2023, realisasi belanja daerah mencapai 93,89% atau sebesar 759,94 miliar rupiah dari total anggaran sebesar 809,42 miliar rupiah. Menurutnya ini menandakan realisasi belanja daerah tinggal sedikit lagi dari anggaran yang telah direncanakan. Ia juga menekankan bahwa penyusunan rancangan perda ini adalah kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Hidayat juga menambahkan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Buruh telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku dan telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau PUWTP untuk yang ke-9 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2015. Penilaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, rapat paripurna ini juga menandai pentingnya kerjasama yang erat antara pemerintah daerah dan juga DPRD untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program yang telah direncanakan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Buruh. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Buruh M. Rum Soplestuni menekankan pentingnya menjalankan proses pertanggungjawaban APBD secara transparan dan juga akuntabel, sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dianggarkan 67,68 miliar rupiah, realisasi 64,23 miliar rupiah atau 94,89%. Belas hari terima putusan MK nomor 258, KPU Maluku Tengah menggelar penyandingan data Perindo Dapil 1. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Maluku Tengah menggelar rapat penyandingan data Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, khususnya untuk daerah pemilihan Dapil 1 Kecamatan Amahai, Masohi pada Rabu 19 Juni 2024. Rapat tersebut dalam rangka tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 258 dalam perkara perselisihan hasil pemilu anggota DPR tahun 2024.
Rapat tersebut menghadirkan pemohon dalam hal ini Kapresi Yaakob, caleg Partai Perindo, dan sejumlah perwakilan partai peserta pemilu pada Februari lalu. Ketua KPU Abdurrahim Lesnusa mengatakan pada amar putusan MK disebutkan lokus permasalahan untuk Partai Perindo di Dapil Maluku Tengah 1 dan memerintahkan termohon Incasu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan pencermatan menyandingkan dokumen rekapitulasi perolehan suara tingkat TPS atau C-hasil dengan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan atau D-hasil untuk perolehan suara Partai Perindo. Sementara itu, Koordinator Divisi Kodim Hukum Erik Syukur menambahkan perihal adanya perubahan angka pada 19 TPS di Kecamatan Amahai akan disebutkan oleh KPU pada tahapan selanjutnya. Ditambahkan ada sejumlah tahapan rekapitulasi yang telah dijadwalkan akan dilakukan pada 20 hingga 22 Juni pekan ini. Dan merujuk pada surat dinas KPU RI yang diberikan kepada KPU Kabupaten. Untuk diketahui dalam gugatan permohonan disebutkan ada 19 TPS yang terbagi di Desa Amahai, Desa Sohuku, Desa Yainuelo, dan Desa Haruru, Kecamatan Amahai. Media seperti yang telah kita saksikan bersama bahwa sejak dari putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 itu terkait dengan perkara 258 untuk Dapil Maluku Tengah 1 untuk DPRD Kabupaten itu diberikan waktu 14 hari seperti yang dijelaskan tadi bahwa dalam waktu 14 hari itu tepatnya pada hari ini tanggal 19 kita melaksanakan penyandingan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi seperti yang dibacakan tadi amal putusannya oleh Kadif Hukum. Lalu pelaksanaan penyandingan itu di dalam amar putusan itu dikhususkan untuk Partai Perindo. Terkait dengan angka perolehan ya. Jadi dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 258 itu kan ada 9 poin. Di mana dari pada poin ke-4 itu menyandingkan data atau formulir C hasil di kecamatan. Oleh karena itu dari pertanyaan itu dari Juknis nomor atau surat dinas itu nomor 998 itu kita kerjanya pada prinsipnya itu bertahap. Jadi hari ini kita tanggal 19 itu pelaksanaan penyandingan data perolehan suara. Lalu kemudian tanggal 20 itu rekap perhitungan perolehan suara kecamatan, pengumuman hasil, maupun di tanggal 22 Juni itu rekap perhitungan perolehan suara. Oleh karena itu untuk perbedaan atau terjadinya pergeseran suara itu kami berharap teman-teman dari media maupun masyarakat Maluku Tengah bisa bersabar karena ini rekapnya berjenjang, jadi pastinya kita akan komunikasi dengan Oke, nomor 6 sampai 10 C-hasil 0, C-hasil juga 0. Jumlah suara sah partai politik dan calon ini pada anak ini. Sudah ya? Clear ya? Tribunal hari ini 75 kafilah Maluku Tengah dilepas ikuti lomba MTQ tingkat provinsi di Kota Ambon. Penjabat Bupati Maluku Tengah, Rakib Saubawa, melepas kafilah atau rombongan untuk mengikuti Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Maluku di Kota Ambon. Pelepasan kontingen ditandai dengan penyerahan bendera kepada asisten 2 Setda Maluku Tengah sebagai ketua rombongan di lantai 3 kantor Bupati setempat, Kamis 20 Juni 2024. Pada MTQ ke-30 ini, Kabupaten Maluku Tengah menghantarkan sebanyak 75 orang, terdiri dari 46 kafilah, 10 pelatih, 18 ofisial, dan 1 tenaga kesehatan.
Dalam sambutannya, Sobao mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang terpilih untuk mewakili Kabupaten Maluku Tengah pada ajang MTQ tingkat Provinsi Maluku yang ke-30. Lanjutnya, MTQ merupakan ajang ukir prestasi di mana setiap peserta baik sebagai individu maupun dalam kafilah memiliki kesempatan untuk bisa tampil maksimal demi meraih kesuksesan yang gemilang. Untuk itu, dirinya berharap para peserta yang harus punya motivasi tinggi, menampilkan performa terbaik agar dapat mengharumkan nama baik individu maupun juga kontingen. Sobao juga berpesan bagi para tim official agar memperhatikan betul apa yang menjadi kebutuhan para peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka kelepasan oleh Kadin Muhammad Pelajar. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini, edisi 20 Juni 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi